Jadi kalau Shopee memang orang intensi udah mau belanja, sedangkan kalau di TikTok intensinya orang itu mau cari hiburan. Nah, dari sini aja harusnya optimasi tokomu itu udah harusnya berbeda. Oke, malam teman-teman, tadi ada yang nanya hari hari ini kita bakal bahas apa? Hari ini kita bakal bahas perbedaan antara Shopee dan TikTok ya, teman-teman ya. Shopee dan TikTok kita mau bahas bedanya apa, terus karakteristiknya seperti apa, dan gimana cara jualannya. Karena perbedaan ini akan menentukan bagaimana kita strateginya untuk berjualan. Kalau teman-teman menganggap semua marketplace sama, ya, itu berarti udah satu kesalahan ya, karena strategi setiap marketplace itu harusnya berbeda-beda. Karena setiap platform itu punya gayanya masing-masing, punya targetnya masing-masing, dan punya ciri khas masing-masing yang membuat kita pun harus beradaptasi ya. Jadi itu teman-teman ya, untuk yang memang berbedanya seperti itu. Nah, teman-teman, kita malam ini akan mulai. Saya akan share screen dulu ya. Jadi saya hari ini topiknya jelas ya. Shopee versus TikTok ya. Shopee versus TikTok nih guys. Nah, Shopee versus TikTok kita akan bahas ya. Pertama, fokus platform ya. Nah, kalau kita bicara soal fokus platform ya, Shopee itu teman-teman udah didirikan tahun 2015 ya. Dia itu platform yang namanya kalau teman-teman pikirin e-commerce ya itu Shopee banget lah. Ya, saya masih ingat pertama kali Shopee ada, dia itu yang pertama kali bikin promo, dan sampai sekarang kalau namanya teman-teman mau belanja yang gratis ongkir, pasti Shopee nomor satu yang muncul di kepala ya teman-teman ya. Siapa di sini yang memang kalau belanja itu paling sering di Shopee. Nah, itu fokus platform. Itu Shopee itu tradisional marketplace banget. Ya, di mana memang aplikasinya itu ditujukan buat orang-orang buat belanja. Ya, awalnya buat belanja, bukan buat hiburan dulu nih. Ya, jadi belanja secara barang paling lengkap itu di Shopee saat ini. Mau cari apa aja ada, ya, bahkan barang-barang teknik, perintilan yang kecil-kecil, bahan barang-barang yang seperti perlengkapan dokter gigi, ya, batu nisan pun ada, ya. Kalau misalnya kemarin yang viral kain kafan, ya, laku di TikTok ya, AF-nya ya. Teman-teman cari di Shopee pun ada pasti, ya. Cuma memang teman-teman di sana namanya, kalau saya bilang itu Shopee itu seperti supermarket, ya, yang lengkap, mau cari apapun ada. Mau dari yang mall, mau sampai yang kelas star, atau yang non-star, mau cari produk digital, mau bahkan teman-teman mau cari jasa pun ada. Jasa apa yang ada? Ya, teman-teman bisa cari jasa, misalnya jasa jual beli akun, ya. Akun apa? Akun jualan di Shopee ada, akun Instagram ada, ya. Jasa ada, ya. Jasa desain ada, semuanya lengkap ya kalau di Shopee ya. Dari segala macam harga ada. Barang mahal laku, barang murah juga laku. Nah, itu Shopee. Ya. Jadi fitur-fiturnya memang disupport untuk antara pembeli dan menjualnya supaya lengkap ya, dari kategori, pencarian, filter harga hingga metode pembayaran yang beragam. Kalau TikTok, TikTok itu fokusnya apa, teman-teman? TikTok itu adalah sosial media, di mana orang ke TikTok itu nggak nyari, sebenarnya nggak nyari barang, mereka nyari hiburan. Ya, jadi fokusnya adalah short video, di mana pengguna dapat membeli produknya langsung dari video, dari VT atau live streaming. Jadi kalau Shopee memang orang intensi udah mau belanja, sedangkan kalau di TikTok intensinya orang itu mau cari hiburan. Nah, dari sini aja harusnya optimasi tokomu itu udah harusnya berbeda. Karena namanya orang memang mau cari hiburan di TikTok, yang nggak boleh hard sell. Ya, kalau di Shopee yang namanya memang orang mau fokus cari produk, ya teman-teman harus lengkapi apa? Rapikan dulu optimasi produkmu, optimasi tokomu seoptimal mungkin, ada pakem-pakemnya teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang kedua kita akan bahas mengenai cara menarik pelanggan pun berbeda.
Perbedaannya apa nih cara menarik pelanggan? Jadi gini, ya, kalau di Shopee ini cara menarik pelanggan dengan diskon besar, flash sale, campaign, ya seperti 11.11, 12.12 ini ada banyak voucher, ada banyak promosi khusus buat pembeli untuk masuk. Makanya teman-teman yang jualan online 12.12 nanti ini tinggal kurang lebih sekitar sekitar dua mingguan lagi ya. Ini kalau teman-teman jualan online dan produkmu bukan fashion muslim, harusnya puncak jualanmu selama 1 tahun ini adalah di 12.12. Kalau 12.12mu itu kurang bagus, berarti sebenarnya optimasi tokomu itu bermasalah. Karena harusnya 12.12 ini adalah puncak jualannya. Teman-teman boleh cek nanti di data pinter, puncak jualannya itu di 12.12. Karena data pinter udah ada historical data, teman-teman bisa lihat ya. Untuk toko itu 12.12-nya setiap toko per hari itu berapa omsetnya. Ya, udah ada historical data, teman-teman. Bisa cek di data pinter yang mungkin udah berapa hari belum cek, boleh cek. Ini data fitur terbaru dari data pinter, teman-teman. Nah, yang yang berikutnya, kalau TikTok, dia memanfaatkan konten, ya, konten creator, influencer, live streaming, ya, dan juga dia membuat konten sehingga konten-konten yang memang ya sehingga dengan menggunakan konten, teman-teman yang melihat konten itu akan tertarik untuk membeli produk. Nah, kalau 12.12 menurut saya harusnya lebih rame di Shopee daripada di TikTok. Kenapa? Karena Shopee pun biasanya dia akan beli ads di TikTok supaya orang-orang yang lagi nge-scroll TikTok belanja di Shopee pada hari itu. Jadi TikTok itu sebagai sosial media, mereka itu beda divisi antara yang shop sama yang bagian ads. Ya. Jadi mereka yang bagian ads kan tujuannya buat jual waktu ads mereka itu ke company. Salah satu company itu Shopee. Jadi orang TikTok pun akan kasih Shopee untuk beli ya, beli slotnya mereka sehingga ketika 12.12 menurut saya akan lebih ramai di Shopee. Ya, tapi teman-teman yang memang jualan, ya kalau memang kita bisa live-nya dan kasih promosi yang bagus pun akan rame. Ya, jadi itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, pengalaman belanja. Jadi saya lagi bahas mengenai perbedaan di Shopee sama di TikTok Shop ya, atau Shop Tokopedia sekarang. Ya, pengalaman belanja pun berbeda. Pengalaman belanja itu bedanya gimana? Ya, kalau di Shopee habitnya orang itu biasanya cari kata kunci atau lewat kategori. Dan fokusnya itu sama produk yang spesifik. Jadi teman-teman kalau memang di Shopee itu salah bikin produknya judulnya salah, itu pengaruhnya besar sekali teman-teman. Ya sedangkan kalau di TikTok, ini lebih impulsif. Teman-teman coba jualan di TikTok, judulnya berantakan pun, ini nggak terlalu masalah. Karena produknya ini biasa ditemukan pada waktu ketemu VT-nya atau ketemu live-nya. Jadi judul produknya berantakan, foto produknya memang juga kurang proper, deskripsinya kurang lengkap, itu nggak terlalu masalah dibandingkan di Shopee. Kalau Shopee itu harus optimasi ya, karena fokusnya ini pada kata kunci, sehingga kalau kita salah menggunakan kata kunci, produk kita tidak bisa dicari. Nah, berikutnya perbedaannya saya akan bahas dari model pemasarannya, teman-teman ya. Antara di Shopee sama di Shop Tokopedia ya atau TikTok. Model pemasaran pun berbeda. Kalau Shopee, dia menggunakan iklan tradisional di platform atau di luar platform, serta fitur promosi berbayar seperti ya iklan iklan toko, ya, iklan produk, ya, dan juga ada iklan produk serupa, kamu mungkin juga suka. Jadi saya melihat fitur iklannya itu powerful sekali. Ya, dan sekarang Shopee itu cukup powerful tahun ini ya. Kenapa? Karena saya sebagai content creator itu konten saya di YouTube sudah bisa masukin link Shopee, teman-teman. Ya.
dan lumayan dapetnya. Ya, jadi teman-teman yang content creator juga di sini punya channel YouTube, teman-teman boleh coba untuk jualan, ya. Karena menurut saya Shopee itu trafficnya bagus sekali. Ya, sedangkan kalau di shop Tokopedia atau TikTok, ya, di sini strateginya lebih menggunakan content creator yang memang dia nge-live, ya, atau dia bikin VT yang bagus. Jadi strategi pemasaran beda, ya, baik di Shopee maupun di shop Tokopedia.